Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Kita lanjutkan lagi video berikutnya, yaitu membuat form syarat untuk pendaftaran. Ya. Sebelumnya, di video sebelumnya itu kita sudah menampilkan data calon mahasiswa yang login. Saya contohkan, saya daftar atas nama siapa kemarin ya, Wewen kalau saya tidak salah. Maka muncul di sini nama Wewen, kemudian jenis kelamin wanita 2001, kemudian email. Nah, kita bisa tampilkan foto juga di sini. Untuk menampilkan foto berarti kita harus buka mahasiswa beranda. Oke, kita tampilkan dulu ya, kita tampilkan dulu fotonya. Kita tampilkan setelah email ya, setelah email. Oke, kita buat baris baru, kemudian TD nya cool span 2. Kita menggunakan IMG SRC, kemudian di dalam IMG SRC kita gunakan storage URL. Storage URL nya itu berdasarkan data ini, kan sama ya datanya. Di dalamnya kita tambah, bukan email tapi menggunakan foto ya, foto. Kita sesuaikan nama kolomnya. Oke, mahasiswa, kolomnya adalah foto ya, pakai F. Oke, kita refresh. Oke, ada yang error. Kalau error itu kita perhatikan ini ya, biasanya dia ada, ini kan line 14 nih yang error nih, kita lihat sini. Nah, kita cek line mana ya, oh ini ya, ini harusnya 2 kali. Oke, storage URL, kita refresh. Ini fotonya dia tidak ketemu ya, tidak ketemu. Sekarang kita cek nih, kita klik kanan, buka gambar di tab baru. Oke, di sini dia carinya di storage. Kita kurang public ya, kita kurang public. Ini karena kemungkinan user Wewen ini daftarnya waktu kemarin yang kita salah buat storage ya. Saya daftar baru saja. Saya daftar baru. Saya buat namanya tata@gmail.com. Tata ini perempuan ya, perempuan 10/10/2010, tata@gmail.com. oh sorry, ini namanya Tatang Sutarman. Oke, passwordnya sembarangan saja. Fotonya saya coba pakai logo Unama saja, jurusannya TI. Kita simpan. Oke, ini kan udah muncul nih ya. Jadi yang tidak muncul tadi karena sebelumnya kan kita ada kesalahan ya, silahkan nanti lihat video sebelumnya. Ukurannya terlalu besar, kita kecilkan. WIDTH bisa di set 100 ya, kita coba 100. Oke, ini fotonya. Ini sebenarnya di sini lebih cantik nih kalau kita mau tampilkan di sebelah sini. Tapi nanti saja, kita fokus sekarang bagaimana membuat form ya. Kalau mau coba berarti ada satu kolom lagi, tapi dia row span-nya 1 2 3 4 ya, berarti di sini. Sini kita tambahkan lagi TD. Di sini row span-nya 4. Kemudian gambarnya kita pindah. Saya hapus. Saya pindahkan ke sini. Kita refresh. Oke, ini kita atur width-nya, WIDTH-nya kita atur sama dengan ukuran fotonya. Oke, jadi seperti ini. Jadi nama ini fotonya, ini identitas dari si pendaftar ya.
Oke, jadi ini ada 1, 2, 3 TD, yang lainnya itu cuman 2 TD ya, tapi dia punya row span 4, mewakili 4 kolom. Oke, selanjutnya kita akan buat form ya. Formnya akan kita buat di bawah, berarti di bawah tabel. Oke, di bawah tabel. Tabel itu di sini, berarti di bawahnya kita posisinya di sini. Nah, untuk tabel kita bisa copy paste sebenarnya dari pendaftaran ya, kita copy paste dari pendaftaran. Yang pertama kita atur itu adalah controllernya terlebih dahulu. Jadi kita buka mahasiswa controller. Oke. Nah, ini boleh kita copy sampai sini, silakan di copy. Kemudian kita cari beranda. Nah, beranda kan ada if-nya nih. Jika cek ini berarti true ya. Kalau dia true berarti dia udah login. Kan kemarin gitu. Kalau dia false berarti dia kita redirect ke form login. Berarti kita di sini. Oke. Nah, modelnya objeknya ini bukan mahasiswa tapi registrasi syarat. Oke. Kemudian controllernya bukan simpan daftar tapi simpan syarat. Nah, ini kita kebalik ini. Baru kemudian kita buat rutenya. Kita buka web.php. Oke, kita buat rute untuk simpan syarat ya. Oh, ini saya kebetulan sudah buat ya. Nih, jadi rutenya post, nama URL-nya simpan syarat, controllernya simpan syarat. Oke. Jangan lupa rutenya pastikan post ya. Ini post. Ini saya sudah. Oke, selanjutnya variabel datanya kita kirim ke view mahasiswa beranda. Ini tutup saja. Oke, ini saya balik. Nah, baru kemudian kita buka form daftar ya. Teman-teman kan sudah, kan sama saja dia mau nyimpan data juga kan. Kita lihat nih, daftar form. Ya, saya copy bagian form model. Silakan cari bagian form model. Ini di copy nih, di copy. Oke, boleh di copy sampai sini. Sekalian kita ambil satu form grupnya. Oke, kita pastekan di sini. Jangan lupa di bawahnya kita tutup form close. Oke. Nah, ini kita ganti menjadi, ini kita harus lihat dulu di tabel registrasi syarat itu apa saja namanya ya. Kita lihat tabel registrasi syarat. Oke, ini ada nama, ada file, ada registrasi ID ya. Nah, ini saya hapus dulu. Oke, berarti tadi nama, ini berarti nama syaratnya. Nah, nama syarat ini kita tidak menggunakan form text, tapi kita menggunakan form select ya, karena kan syarat itu kan dipilih ya, dipilih. Nah, syarat yang dipilih ini kita langsung ketik di sini ya, misalnya ijazah. Nanti yang tampil adalah foto copy ijazah misalnya. Ini selectednya kita jadikan null. Optionnya seperti biasa, class, kemudian form control. Oke, ini kan berarti syaratnya baru satu nih nanti. Kalau kita coba jalankan seperti ini kan satu nih ya. Oke, saya lupa buat titelnya ya. Kita buat titelnya, pertama saya kasih garis dulu HR, kemudian saya pakai H2, kemudian saya tulis input syarat pendaftaran mahasiswa baru misalnya. Oke, simpan ini ya, nama syaratnya fotokopi ijazah.
Jadi yang tampil nanti itu ini kan array ya, yang tampil ini, kemudian yang disimpan ini. Nah misalnya syaratnya lebih dari satu, berarti koma, saya enter saja. Syarat satu lagi itu misalnya surat keterangan sehat, yang tampil foto sama ketik fotokopi surat keterangan sehat. Oke, ini boleh kita buat seperti ini supaya arraynya kelihatan ini. Oh, otomatis formatnya ya. Oke, kalau sekarang kita refresh, sudah ada dua syarat, fotokopi ijazah dan fotokopi surat keterangan sehat. Oke, perhatikan di bagian ini ya, di bagian syarat ini. Syarat ini sebenarnya sama dengan jurusan ya, bentuknya pilihan, bedanya kalau jurusan, kalau kita lihat di daftar form, jurusan itu kita menggunakan data dari tabel jurusan, kita ambil nama dan kita ambil ID. Paham ya? Kalau jurusannya tambah, berarti kita cukup nambah dari tabel jurusan database kita, otomatis nanti di formnya jurusannya juga nambah ya. Soalnya kan gini, jurusan ada dua nih, jurusan ada Sistem Informasi dan Teknik Informatika. Kita mau tambah satu jurusan lagi, maka kita tidak perlu ngedit kode, tapi cukup nanti di tabel jurusan ini kita tambahkan satu lagi, namanya Sistem Komputer SK kan. Oke. Nah, kalau di refresh nanti di sini di tampilan depan form daftar ini harusnya muncul dia SIM komputer. Nah, nanti kita di halaman admin kita buat nih CRUD-nya untuk tabel jurusan. Jadi di tabel jurusan itu ada CRUD. Sehingga kalau nambah-nambah jurusan lagi, admin cukup nambahin di CRUD jurusan. Nah, ini berbeda dengan syarat ya, syarat. Syarat ini kita buatnya langsung di coding. Kalau seandainya ada perubahan, misalnya syaratnya nambah KTP misalnya, atau surat izin orang tua misalnya, maka kita harus buka kode. Dan kita harus nambahin manual di sini. Ya, kita ketik lagi di sini misalnya. Syaratnya KTP misalnya. Fotokopi KTP. Seperti ini. Jadi makanya cara seperti ini sebenarnya kurang disarankan. Berarti kita bisa buat tabel namanya tabel syarat misalnya ya. Nanti tinggal di plug nih ya, app plug, kemudian ambil ID dan nama syaratnya seperti itu ya. Tapi karena ini hanya untuk contoh, maka di sini kita menggunakan cara langsung ditulis di kodenya. Oke.